Salam, jemaat terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Kejadian pasal 39 dan 40 dengan tema Bersama Tuhan Ada Kepastian. Yusuf merupakan salah satu tokoh Alkitab yang kesetiaannya kepada Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Bahkan akibat dari kesetiaannya kepada Tuhan, ia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Namun sebelum mendapatkan kepercayaan itu, Yusuf banyak melewati masalah, diantaranya dia dibenci, dibuang, bahkan sampai dijual oleh saudaranya sendiri. Hingga akhirnya hidup Yusuf mulai membaik dan mendapatkan kepercayaan ketika bersama dengan Potifar. Namun tidak berhenti di situ saja. Ketika Yusuf tinggal bersama dengan Potifar, disitulah masalah baru mulai muncul. Ternyata istri Potifar menfitnah Yusuf telah melakukan apa yang tidak benar terhadap nyonyanya tersebut. Mendengar laporan dari istrinya, Potifar pun mencari dan berhasil memenjarakan Yusuf. Disitulah awal mula kehidupan Yusuf perlahan-lahan mulai berubah. Meskipun berada di dalam penjara, yaitu ketika ia dapat mengartikan sebuah mimpi. Dari apa yang Tuhan berikan kepada Yusuf, dari situlah Yusuf mulai percaya oleh raja dan dijadikan orang kedua di Mesir. Apa yang dialami oleh Yusuf dikarenakan Tuhan selalu bersama dengan dia. Oleh sebab itu, kepastian apa yang akan kita miliki jika bersama Tuhan? Yang pertama, Tuhan akan selalu menyertai kita. Seorang yang baik bukan berarti banyak yang menyukai. Begitu juga dengan yang dialami oleh Yusuf. Meskipun dianggap orang baik atau anak baik, tetapi ia tidak disukai oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual. Tetapi hidup Yusuf tidak berakhir dengan buruk, sebab Tuhan selalu menyertai Yusuf hingga ia menjadi orang yang berhasil dalam setiap pekerjaannya. Itulah janji Tuhan kepada umatnya yang setia. Begitu juga dengan kita umatnya, jika Tuhan menyertai, tentunya akan ada kepastian, meskipun banyak orang yang mungkin berusaha untuk menjatuhkan seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Yang kedua, mendapatkan berkat yang berbeda dari yang lain. Ketika Yusuf berada di tangan Potifar, Potifar sangat kagum dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Yusuf. Oleh sebab itulah segala urusan yang ada di dalam rumahnya dipercayakan oleh Yusuf. Itu merupakan salah satu berkat yang Tuhan berikan. Padahal Yusuf adalah pegawai baru, tapi sudah mendapatkan kepercayaan. Selain itu juga berkat apa yang Yusuf terima, yaitu ia mendapatkan kelimpahan kasih sayang dari Tuhan. Terbukti ketika dia mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara saat berada di dalam penjara. Ada pada ayat 21 sampai 22. Yang ketiga, menjadi berkat bagi orang lain. Berbicara tentang berkat bukan hanya berbicara tentang materi, tetapi segala sesuatu yang dapat kita berikan, baik materi maupun non-materi, itu bisa dikatakan berkat, seperti kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan sebagainya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Yusuf ketika di penjara, Yusuf dapat menjadi berkat bagi teman yang ada di penjara, dikarenakan ia dapat mengartikan mimpi, di mana banyak orang yang salah dalam mengartikan mimpi tersebut, tidak terkecuali Yusuf. Ketika Yusuf mengartikan mimpi dari seseorang dan ternyata mimpi itu benar-benar terjadi, itulah salah satu penyebab Yusuf tidak disukai oleh saudaranya sendiri. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, ketika kita bersama dengan Tuhan, tantangan yang kita alami tentu ada jalan keluar yang pasti, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan anaknya seperti ia menyertai Yusuf. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.